Halo semuanya, kembali with me, balik lagi bersama gue di channel Ardi Movie. Kali ini, Mimin akan merangkum alur cerita film yang berjudul Vesper yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang masa depan di mana bumi hancur akibat eksperimen bioteknologi yang dilakukan manusia sendiri. Tanaman dan hewan hasil rekayasa genetik justru berkembang liar, berubah bentuk, dan menjadi ancaman bagi manusia. Di tengah dunia yang rusak ini, seorang anak bernama Vesper harus berjuang bertahan hidup bersama ayahnya yang lumpuh. Mereka hidup di luar Citadel, yaitu kota elit yang menguasai pasokan pangan dan teknologi. Sementara rakyat biasa seperti Vesper hanya bisa mengandalkan kecerdikan, kemampuan, dan apapun yang bisa mereka temukan di alam yang sudah tidak stabil. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, siapkan gorengan kalian, gunakan headset, dan film pun dimulai. Film dimulai dengan menampilkan sebuah masa yang disebut sebagai era kegelapan baru. Ini adalah periode ketika bumi hancur akibat eksperimen bioteknologi yang dilakukan manusia sendiri. Virus serta organisme hasil rekayasa genetik yang gagal terlepas ke alam terbuka, menyapu bersih hampir seluruh hewan, tanaman, dan sebagian besar populasi manusia. Sementara itu, makhluk dan tanaman yang berhasil bertahan ikut berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang menyeramkan. Kehidupan manusia pun akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tinggal di sebuah wilayah tertutup bernama Citadel yang dihuni oleh orang-orang kelas atas dan menutup diri dari dunia luar. Mereka hidup nyaman dan memiliki akses penuh terhadap teknologi. Sementara kelompok lainnya harus berjuang bertahan hidup dengan kondisi apa adanya. Untuk mendapatkan pasukan makanan, mereka harus menukar apapun yang mereka miliki dengan warga Citadel. Lebih parahnya lagi, benih yang dipasok Citadel telah dimodifikasi agar hanya bisa ditanam satu kali, sehingga orang-orang di luar Citadel terus bergantung kepada mereka. Di luar perlindungan Citadel, hiduplah seorang gadis bernama Vesper yang setiap hari harus masuk ke alam liar untuk mencari makanan. Hutan di sekelilingnya dipenuhi organisme hasil rekayasa genetik yang berbahaya, sehingga berburu makanan bukanlah tugas mudah. Vesper selalu ditemani oleh sebuah drone yang telah dimodifikasi dan terhubung langsung dengan pikiran ayahnya. Ayahnya yang kini hanya bisa berbaring hanya memantau dan membimbing Vesper melalui drone tersebut. Vesper hanya tinggal berdua bersama ayahnya yang sakit parah. Ia harus memastikan mesin pendukung hidup ayahnya terus terhubung dengan listrik, karena tanpa itu nyawa ayahnya terancam sewaktu-waktu. Sementara itu, ibu Vesper telah meninggalkan mereka setahun yang lalu dan memilih untuk bergabung dengan kelompok misterius yang disebut peziarah. Para peziarah dikenal sebagai kelompok tertutup, selalu mengenakan pakaian serba hitam, mengumpulkan barang-barang bekas, dan tidak pernah berbicara dengan siapapun. Hingga kini tidak ada seorang pun yang tahu kemana mereka membawa semua barang yang mereka kumpulkan atau apa tujuan mereka sebenarnya. Meskipun hidup dalam kesulitan, Vesper memiliki kecerdasan luar biasa. Setiap beberapa waktu, ia kembali ke laboratorium lamanya yang kini sudah ditutupi lumut dan tumbuhan liar. Di sana, ia melakukan banyak eksperimen. Suatu hari ketika baru saja pulang dari laboratorium lamanya, Vesper mendapati rumahnya telah dibobol. Peralatan percobaannya berantakan, bakteri penghasil listrik yang sangat penting untuk menjaga ayahnya hidup telah dicuri. Dan selang mesin pendukung ayahnya dilepaskan. Beruntung, Vesper tiba tepat waktu sehingga ia bisa menyambungkan kembali alat itu dan menyelamatkan ayahnya dari kematian. Namun dengan bakteri yang hilang, ia tidak punya pilihan lain selain mencari bantuan ke rumah pamannya yang bernama Jonas. Sesampainya di sana, Vesper melihat Jonas sedang menangkap seekor juk, yaitu makhluk hasil rekayasa genetik yang mencoba mencuri dari mereka. Jonas memerintahkan anak-anak asuhnya untuk menghabisi juk malang itu saat itu juga.
Setelah itu Vesper memberanikan diri mendekatinya dan mengatakan bahwa ia membutuhkan bakteri baru untuk menghidupkan generator karena generator miliknya telah disabotase. Namun Jonas menolak mentah-mentah dengan alasan mereka bukan badan amal. Terdesak, Vesper menawarkan darahnya sebagai barang tukar. Jonas menerima tawaran itu dan saat proses pengambilan darah, ia mencoba membujuk Vesper untuk tinggal bersamanya. Ia menjanjikan tempat tinggal yang layak dan kehidupan yang lebih baik. Namun Vesper tahu itu hanya kedok. Anak-anak asuh Jonas sebenarnya diperlakukan seperti ternak, dimanfaatkan untuk dijual hasilnya ke Citadel. Karena itu Vesper menolak dan menegaskan bahwa ia cerdas dan mampu belajar sendiri, tidak seperti anak-anak Jonas yang hanya hidup dari belas kasihan. Namun setelah mengambil darah Vesper, Jonas justru menendangnya keluar dan berkata bahwa darah itu harus dijual ke Citadel terlebih dahulu sebelum ia bisa mendapatkan bakteri apapun. Karena terdesak, Vesper menyelinap masuk ke peternakan Jonas dari belakang. Di sana ia melihat anak-anak asuh Jonas yang sedang menguliti jok dan menampung darahnya. Saat itu juga beberapa roket kecil milik Citadel tampak berkejar-kejaran di langit. Namun Vesper mengabaikannya karena ia fokus pada tujuannya. Ia kemudian masuk ke laboratorium belakang dan mengambil bakteri penghasil listrik yang ia butuhkan untuk menyalakan mesin ayahnya. Selain itu, Vesper juga mengambil beberapa benih tanaman yang sedang dikembangkan oleh Jonas dengan harapan suatu hari ia bisa membuatnya tumbuh lebih dari satu kali dan tidak lagi bergantung pada Citadel. Setelah mendapatkan semuanya, ia segera pergi sebelum keberadaannya diketahui. Di tengah hutan, Vesper secara tidak sengaja menemukan seorang gadis yang tergeletak tak sadarkan diri. Tubuh gadis itu penuh luka dan beberapa bagian kulitnya telah ditempeli jamur serta tumbuhan liar yang tumbuh seperti parasit. Melihat kondisinya yang mengkhawatirkan, Vesper segera membawanya pulang lalu membersihkan tubuhnya dan mengobatinya dengan peralatan seadanya. Setelah beberapa waktu, gadis itu akhirnya sadar dan menyebut namanya sebagai Camelia. Camelia mengaku berasal dari Citadel. Ia menjelaskan bahwa ia jatuh dari roket bersama ayahnya ketika mereka tiba-tiba diserang di udara. Kini ia terpisah dan tidak tahu apakah ayahnya masih hidup atau berada di dekat lokasi kejadian. You have my word. Camelia pun memohon kepada Vesper untuk membantunya mencari sang ayah. Sebagai balasan, Camelia berjanji akan memberikan imbalan dan bantuan apapun yang ia bisa setiap kali Vesper menolongnya. Malam harinya Vesper melihat ayahnya menggerutu, seolah-olah ia sedang berada di ambang kehilangan nyawanya. Situasi itu membuat suasana semakin mencekam. Namun beruntung, Camelia yang ternyata memiliki kemampuan luar biasa segera turun tangan. Dengan keterangan dan keahlian yang tak terduga, ia menolong pria tersebut dan mengobatinya hingga kondisi sang ayah perlahan membaik. Keesokan harinya Vesper segera mencari keberadaan Elias, yaitu ayah Camelia, di dalam hutan. Hingga akhirnya ia menemukannya dalam keadaan pingsan di dalam sebuah roket. Awalnya Vesper berniat membawa pria itu kembali untuk diselamatkan. Namun tak lama kemudian Jonas muncul dan memergokinya. Jonas sempat menyinggung tentang anaknya pada Elias dan tak lama kemudian ia menghabisi pria tersebut tanpa ragu. Di saat yang sama, Jonas juga mengetahui ada penumpang lainnya dari kain yang tertinggal. Jonas is looking for her. Without hoping to clean up first. Did you find him? Vesper kemudian pulang dan mengatakan bahwa ia tidak menemukan Elias di hutan, membuat Camelia semakin gelisah dan tidak tahu harus mengambil langkah apa selanjutnya.
Melihat Camelia yang mulai panik, Vesper berusaha menenangkannya dengan mengajaknya ke laboratorium kecilnya. Ia berharap dengan melihat tempat itu, perhatian Camelia bisa sedikit teralihkan. Di dalam laboratorium, Vesper memperlihatkan berbagai eksperimen yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Mulai dari tanaman hasil rekayasa genetik yang mampu bertahan di kondisi ekstrim, hingga organisme kecil yang ia ciptakan untuk membantu proses penyerbukan. Camelia melihat semuanya dengan takjub. Ia tidak pernah membayangkan ada seorang di luar Citadel yang mampu menghasilkan penelitian sekompleks itu. Camelia kemudian menjelaskan bahwa ayahnya pasti akan sangat tertarik melihat semua inovasi ini karena ia merupakan kepala laboratorium biologi sintetis di Citadel. Ia berkata demikian dengan nada penuh harapan, tidak menyadari bahwa ayahnya sebenarnya telah meninggal di hutan. Mom. Seiring berjalannya waktu, Vesper dan Camelia semakin dekat layaknya sahabat. Camelia pun mulai memperkenalkan berbagai hewan dari Citadel. Hewan-hewan yang dulu merupakan spesies normal sebelum mutasi genetik mengubah ekosistem dunia. Ia menjelaskan bagaimana bentuk asli mereka, bagaimana mereka hidup, dan suara mereka. Di sisi lain, Camelia juga memainkan sebuah alat musik dan meminta Vesper untuk ikut bersenandung. Keesokan harinya, Vesper kembali menyelinap masuk ke laboratorium milik Jonas untuk mengambil persediaan tanaman dan bakteri yang ia butuhkan. Namun kali ini, nasibnya sial karena Jonas memergokinya. Saat Vesper masuk, ia melihat Jonas telah membongkar drone miliknya hingga rusak parah. Jonas menanyakan alasan Vesper berani datang ke peternakannya tanpa izin. Vesper menjawab bahwa ia hanya ingin mengambil bayaran atas darah yang ia berikan tempo hari. Dan ia tidak masuk pintu depan karena anak-anak asuh Jonas selalu melemparinya dengan batu. Jonas tidak begitu saja percaya. Ia mulai menyinggung soal keberadaan penumpang lain yang sebelumnya ikut bersama Elias di roket, mencoba memancing pengakuan dari Vesper. Namun Vesper bersikeras bahwa ia tidak tahu apapun. Kesal dan kehilangan kesabaran, Jonas mengancam bahwa ia sudah muak berurusan dengan pembohong, lalu mengembalikan drone Vesper dalam keadaan rusak. Menyadari situasi berbahaya, Vesper segera melarikan diri keluar dari laboratorium. Jonas pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Vesper ke dalam hutan. Di tengah pelarian, Vesper mendapati salah satu anak asuh Jonas tergeletak tewas secara mengenaskan. Namun sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, mereka berhasil menangkapnya dan menandai tubuhnya dengan besi panas. Vesper segera pulang ke rumah dan berusaha memperbaiki drone ayahnya yang sudah rusak akibat dibongkar oleh Jonas. Ia gemetar karena panik dan takut kehilangan satu-satunya alat yang dapat menghubungkannya dengan ayahnya. Melihat kondisi Vesper yang hampir putus asa, Camelia mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa drone itu pasti masih bisa diperbaiki, asalkan mereka menemukan Elias terlebih dahulu karena Elias mungkin membawa peralatan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Because I'm feeling so much better. Saat itulah Vesper akhirnya jujur dan mengatakan bahwa Elias sudah meninggal. Mereka pun pergi ke tempat jasad Elias berada. Sesampainya di sana, Camelia tidak mampu menahan kesedihannya. Elias adalah satu-satunya orang yang Camelia punya, sekaligus satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Kehilangan itu membuatnya tampak hancur. Di saat yang sama, Vesper melihat sebuah tanda di punggung Camelia, sebuah tanda yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa. Dari situ ia menyadari bahwa Camelia sebenarnya adalah seorang Juk, bukan manusia sepenuhnya. Elias menciptakan Juk yang sempurna, menyerupai manusia, tidak seperti Juk liar yang biasa ditemukan di luar. Mendengar pengakuan Camelia, harapan Vesper untuk masuk ke Citadel runtuh seketika, karena Juk tidak diizinkan masuk ke kota tersebut atau membawa siapapun masuk.
Camelia menjelaskan bahwa ia dan Elias keluar dari Citadel karena menciptakan joke cerdas seperti dirinya merupakan pelanggaran besar. Pihak keamanan Citadel menganggapnya ancaman dan memerintahkan agar joke seperti dirinya dimusnahkan. Karena itulah mereka diburu hingga roket mereka jatuh ke tempat itu. Karena merasa tidak punya lagi alasan untuk hidup setelah kehilangan ayahnya dan mengetahui bahwa dirinya dianggap sebagai sebuah kesalahan penciptaan, Camelia pun tenggelam dalam keputusasaan. Sorry. You belong to him now. Dalam kesedihannya yang begitu dalam, ia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri, berharap rasa sakitnya akan segera berakhir. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Vesper melihatnya dan segera berlari menahannya. Vesper memeluk Camelia erat-erat dan memintanya untuk tidak menyerah. Saat mengobati luka Camelia, Vesper meminta izin untuk mempelajari sampel DNA Melika di situ. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mengekstraksi sebagian kecil jaringan dan membawanya ke laboratorium kecilnya. Malam harinya ketika menganalisa DNA tersebut, Vesper menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada segmen yang terkunci rapat, seolah dilindungi oleh kode biologis yang tidak bisa dibaca dengan metode biasa. Bagian itu menolak untuk terbuka, membuat Vesper kemudian kebingungan. He was in the Citadel. Everyone tries to live forever, and it's say life there was like a frozen river. The surface was Namun secara tak terduga, ketika Camelia yang sedang memainkan alat musiknya dan memetik salah satu nada tersebut, segmen DNA yang terkunci itu tiba-tiba bereaksi. Pola yang sebelumnya tidak bisa diakses langsung terbuka dan membentuk struktur DNA tanaman. No. These, the DNA sequences of plants. Dari sana, Vesper menyadari bahwa Camelia sebagai joki yang sempurna menyimpan kunci biologis yang selama ini hilang frekuensi yang mampu membuka formula benih subur. Ketika Vesper menemukan campuran DNA tanaman dengan pola yang baru terbuka ini, ia berhasil menemukan cara membuat tanaman dapat tumbuh subur dan berkembang biak lebih dari satu kali. Vesper, Huh? you... I'm not leaving. Keesokan harinya dengan penuh semangat, Vesper pergi ke laboratorium lamanya untuk mengambil peralatan dan persiapan eksperimen final. Sementara itu, Camelia tetap berada di rumah. Namun, tidak lama kemudian, Jonas yang sudah bekerja sama dengan agen intelijen Citadel datang ke sana. Ia pun mencoba menghabisi Camelia seorang diri. Tepat sebelum bahaya menimpa, Vesper kembali dan berhasil menyelamatkan Camelia. Dalam pertarungan singkat itu, Vesper sempat memiliki kesempatan untuk menghabisi Jonas. Tetapi pada akhirnya, ia membiarkan pamannya itu pergi begitu saja. Setelah itu, Vesper mencampurkan cairan khusus yang ia formulasikan dari DNA Camelia dengan biji tanaman yang selama ini ia simpan. Reaksi yang terjadi begitu cepat, hanya dalam hitungan detik, biji yang tadinya hanya berbuah menjadi subur dan siap ditanam berkali-kali. Namun tepat ketika harapan mulai muncul, pasukan Citadel yang telah mengetahui keberadaan mereka menyerang rumah dengan melepaskan spora jamur beracun melalui ventilasi. Melihat Camelia berada dalam bahaya, ayah Vesper yang masih terhubung pada alat penunjang hidup menggunakan drone miliknya memerintahkan keduanya untuk segera pergi. Awalnya Vesper menolak karena tidak ingin meninggalkan ayahnya, sementara Camelia juga tidak ingin membiarkannya sendirian. Namun ayah Vesper memaksa dan berkata bahwa ia akan mengalihkan perhatian para penjaga agar keduanya bisa melarikan diri. Tidak punya pilihan lain, Vesper dan Camelia akhirnya meninggalkan rumah itu dalam keadaan terpaksa. Tak lama kemudian, petugas keamanan Citadel memasuki rumah dan ayah Vesper sengaja memancing perhatian mereka. Para petugas itu akhirnya meledakkan rumah tersebut, mengakhiri hidup sang ayah saat itu juga. Dari kejauhan, Vesper melihat kobaran api dan berusaha kembali. Namun, Camelia menahannya sambil memeluknya erat agar ia tidak berlari ke dalam bahaya. Oh God, in there.
And then when it's safe, Pada saat yang sama, pasukan Citadel juga menghabisi Jonas yang selama ini menjadi informan utama mereka. Ironisnya, meskipun Jonas telah membocorkan keberadaan Camelia demi imbalan, ia tidak memperoleh keuntungan apapun. Para petugas justru menghabisinya tanpa belas kasihan begitu tugasnya selesai. Meskipun berhasil kabur untuk sementara, pasukan Citadel tetap terus memburu Vesper dan Camelia kemanapun mereka pergi. Pada awalnya, keduanya masih mampu menghindar, bahkan sempat berhasil melumpuhkan beberapa tugas yang mengejar. Namun Camelia menyadari bahwa mereka tidak akan pernah berhenti mengejarnya karena dirinya adalah juk terlarang. Menyadari hal itu, Camelia mengatakan bahwa jalan satu-satunya agar Vesper bisa melanjutkan eksperimen benih subur itu adalah jika ia menyerahkan diri. Vesper menolak keras rencana tersebut dan tak ingin kehilangan satu-satunya orang yang masih ia punya. Namun Camelia dengan berat hati terpaksa melumpuhkan Vesper agar ia tidak menghalangi keputusannya. Setelah itu ia menyerahkan diri kepada pasukan Citadel dengan harapan bahwa Vesper akan selamat dan bisa meneruskan misinya. Keesokan paginya saat terbangun, Vesper mendapati Camelia telah menghilang. Dengan hati hancur, ia kembali ke rumahnya yang kini sudah menjadi arang dan menanam beberapa biji tanaman yang telah dimodifikasi. Saat itu beberapa anak asuh Jonas mendekatinya. Mereka kini tanpa perlindungan maupun arah hidup hanya bisa mengikutinya karena Vesper adalah satu-satunya orang yang tersisa. Tidak lama kemudian mereka melihat seorang peziarah membawa barang-barang rongsokan seperti biasa. Vesper dan lainnya pun segera mengikuti peziarah itu hingga tiba di sebuah tempat rahasia tempat para peziarah menyusun rongsokan menjadi menara raksasa. Vesper memanjat menara tersebut hingga ke puncak dan dari puncaknya ia melihat Citadel, kota megah yang ternyata berada tidak terlalu jauh dari wilayah mereka. Dari ketinggian itu, Vesper kemudian menaburkan sisa benih yang ia miliki ke seluruh area, membiarkan angin menyebarkannya. Benih-benih itu akan tumbuh di mana-mana, membawa harapan baru dan perlahan memutus ketergantungan dunia pada Citadel. Dan kali ini film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film Vesper tahun 2022. Dari film ini kita diajak memahami bahwa teknologi dan eksperimen tidak selalu menjadi jawaban serta menguntungkan masa depan. Alih-alih menguntungkan, teknologi yang dikuasai segelintir pihak justru dapat menciptakan ketimpangan dan menghancurkan kehidupan manusia serta alam sekitar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Sampai jumpa di video gua berikutnya cuy. Bye-bye.